Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika, di mana kita melanjutkan materi tentang listrik statis ya. Dari yang minggu lalu kita sudah belajar tentang gaya kolom dan kuat medan listrik. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang flux listrik, kemudian potensial listrik dan energi potensial listrik. Oke. Masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum Gauss. Ini dibahas tentang flux listrik dan juga nanti ada pernyataan dari hukum Gauss. Jadi flux listrik itu adalah jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan tertutup. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, dalam suatu permukaan tertutup. Jadi jumlah garis medan listriknya itu ini nih garis medan listrik, makanya di sini dilambangkan dengan E ya, medan listrik itu. Dan si permukaannya ini punya luasan yaitu A. Nah, ada juga ini ya. Jadi ini medan listriknya nih, jumlah garis medan listriknya ini salah satunya nih, medan listriknya menembus permukaan tertutup dengan ada namanya istilahnya garis normal ya. Ini garis normal itu tegak lurus terhadap bidang ya. Jadi kalau misalkan bidangnya seperti ini ya, dia tegak lurus gitu. Nah, ini garis normalnya yang garis putus-putus itu adalah garis normal. Dan ini bidang ini juga punya luasan A. Nah, flux listrik atau lambangnya flux itu adalah pi. Ini dibacanya itu pi ya, PHI. Kalau yang kalian kenal selama ini di matematika itu kan pi, tapi ini hanya pi seperti ini. Tapi kalau ini lambang fluxnya itu dibacanya pi sama dengan E dikali A dikali cos theta, di mana pi itu adalah flux listrik dengan satuannya itu adalah Newton meter persegi per kolom atau Weber ya gampangnya. Kemudian E itu medan listrik ya, ini sudah. A luas permukaan itu satuannya meter persegi, kemudian theta itu adalah sudut antara medan listrik dengan garis normal bidang. Nah, jadi antara garis normal dengan vektor dari medan listriknya dengan garis medan listriknya ya, itu membentuk suatu sudut. Nah, itu berarti namanya theta yang digunakan dalam rumus ini gitu ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh garis normal dan medan listriknya kayak gitu. Itu theta yang digunakan dalam rumus flux listrik. Nah, kemudian pernyataan dari hukum Gauss itu sendiri adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Ya, jadi dari definisi yang pertama ini kan rumus dari yang ini tadi ya, A cos theta. Nah, jadi itu sebandingan artinya sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Nah, jadi tetap ini masih membahas tentang flux ya. Cuma dia ada sama dengan lagi di sini rumusnya. Jadi pi sama dengan E cos theta yang tadi itu sama juga dengan Q per epsilon 0 ya. Jadi sebanding dengan jumlah muatannya. Di sini Q itu kan muatan ya, per epsilon 0 itu permitivitas udara atau vakum yang nilainya 8,85 kali 10⁻12. Ini juga sudah ya di materi sebelumnya kayak gitu ya. Jadi nyari pi atau flux itu bisa pakai E cos theta, bisa juga pakai Q per epsilon 0 seperti itu. Nah, kemudian di listrik statis juga ada potensial listrik dan juga energi potensial listrik. Itu bisa diartikan sebagai usaha untuk memindahkan muatan listrik satu kolom dari titik tabrik hingga ke titik tertentu. Nah, potensial listrik atau lambangnya di sini V ya, itu adalah kaki per R ya. Ini hampir mirip rumusnya dengan medan listrik ya, dimana kalau medan listrik itu dia dibaginya R kuadrat, tapi kalau di potensial listrik cuma dibagi R doang kayak gitu. Dengan keterangan di sini, V itu adalah potensial listrik satuannya volt, kemudian R itu adalah jarak sebuah titik ke muatan sumber dengan satuannya meter ya. Jadi rumus yang di sini itu bisa berlaku juga untuk penjumlahan vektor, di mana saya terangkan lagi bahwa potensial listrik, energi potensial itu adalah besaran skalar ya. Jadi dia hanya punya nilai, tidak punya arah gitu ya. Kalau yang kemarin kuat medan dan gaya kolom itu kan besaran vektor. Nah, kalau yang ini itu besaran skalar. Nah, jadi rumus ini bisa digunakan untuk penjumlahan vektor. Artinya penjumlahan vektor itu berarti memiliki potensial listrik yang lebih dari satu kayak gitu ya. Contohnya di sini, misal kita pusatkan ke titik P, di mana titik P ini memiliki jarak terhadap muatan 1 ya, dinamakan dengan R1. Kemudian ini terhadap muatan satunya positif. Kemudian dia juga punya potensial listrik terhadap muatan 2 atau Q2 dengan jaraknya R2, juga punya terhadap Q3 di sini muatannya negatif, dan juga muatan 4 muatan negatif juga. Nah, rumusnya itu jadi Vp sebagai potensial di titik P ya sama dengan K dikali sigma Q per R ya. Kenapa sigma? Karena tadi jumlahan dari setiap muatan yang ada kayak gitu. Atau dijabarkan lagi menjadi Vp sama dengan, karena di sini ada 4 muatan, berarti potensialnya juga ada 4. Jadinya V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Nah, dijabarkan di satu-satu. V1 itu adalah karena rumusnya kaki per R ya, berarti kaki per R. Cuma bedanya di sini indeksnya ada Q1 per R1 ya. Jadi ada tandanya di sini untuk miliknya punya V1. Kemudian V2 juga sama, kaki 2 per R2.
Kemudian V3, kenapa dia minus? Karena awal rumusnya plus. Kenapa di sini saya jadikan minus ya? Karena di sini dia muatannya negatif. Kalaupun kalian mau tulis plus dulu terus di dalam kuringin minus juga nggak jadi masalah. Atau nanti ujung-ujungnya juga jadi dikurang gitu ya. Dikurang karena ya nilai dari Q3-nya minus gitu ya. Q4 juga sama karena dia minus, jadi min K Q4 per R4 seperti itu gitu ya. Jadi kalau mencari vektor total gitu ya dan muatannya lebih dari satu, kemudian ada muatan negatif, itu artinya nilai potensialnya negatif kayak gitu. Tapi kalau misalkan muatannya positif ya berarti dia tetap positif. Jadi nilai minus di muatan itu dimasukkan terhadap hitungan. Dengan lambangnya itu adalah EP, di mana rumusnya EP itu adalah K Q1 Q2 per R. Nah, rumus ini itu mirip dengan rumus gaya kolom. Bedanya kalau di gaya kolom itu dibaginya R kuadrat, kalau misalkan di energi potensial hanya dibagi R tanpa kuadrat. Jadi K Q per R dengan EP-nya energi potensial listrik, satuannya Joule. Hubungan energi potensial dengan potensial listrik sendiri itu adalah EP sama dengan Q dikali V. Jadi energi potensial itu adalah hasil kali antara potensial listrik dengan muatan. Sekarang kita ke contoh yang pertama ya. Hitung jumlah garis medan yang menembus suatu bidang persegi panjang yang panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm. Bila kuat medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom dan arahnya yang pertama searah dengan bidang, kemudian yang kedua membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang, yang ketiga tegak lurus terhadap bidang. Oke, pertama yang diketahui dulu ada ini ya, panjang dan lebar dari persegi panjang ya. Jadi panjang 30 cm. Oke, diketahui tadi panjangnya 30 cm ya, kemudian ada lebarnya itu 20 cm. Kemudian diketahui juga kuat medan listriknya, berarti E ya kan, 200 Newton per kolom. Nah, yang ditanyakan itu jumlah garis medan yang menembus suatu bidang. Nah, jumlah garis medan yang menembus suatu bidang itu kan artinya flux ya, itu kan definisi dari flux. Artinya yang ditanya di sini adalah fluxnya berapa. Dengan keterangannya di sini ada yang searah dengan bidang, ada yang membentuk sudut, kemudian ada yang tegak lurus. Nah, ini semuanya itu beda-beda nanti hasil fluxnya ya. Oke, yang pertama dulu rumus dari flux itu sendiri kan adalah E dikali A dikali cos theta ya kan, dimana E-nya di sini adalah kuat medan listriknya sudah ada, kemudian A itu adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan di sini kan berbentuk bidang persegi panjang. Nah, di sini kan baru diketahui ada panjang dan lebar. Nah, artinya kita harus cari dulu tuh luas dari persegi panjangnya itu berapa. Oke, persegi panjang luasnya itu kan panjang kali lebar aja kan. Ya udah, berarti tinggal A itu adalah panjang kali lebarnya. Berarti jadinya panjang kali lebarnya itu adalah panjangnya 30 cm diubah ke meter jadi 30/100 ya kan, dikali lebarnya itu adalah 20/100. Jadi luasnya adalah 30 dikali 20 itu 600 per ini 10.000 ya. Ini coret berarti luasnya adalah 6/100 meter persegi. Nah, nanti ini yang digunakan di sini. Kemudian theta itu kan sudut yang terbentuk dari medan listrik dengan garis normal ya. Garis normal itu apa sih? Garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalau bidangnya persegi panjang dengan diketahui tadi panjang dan lebarnya sekian. Nah, namanya garis normal itu tegak lurus terhadap bidang. Artinya ini kayak gini nih garis normal. Nah, ini namanya garis normal. Atau contoh lainnya gampangnya gini deh. Ini saya sekarang nulis ini di meja. Meja ini juga punya garis normal karena dia punya luasan. Jadi setiap benda yang punya luasan ya itu ada garis normalnya. Garis normal itu tegak lurus terhadap bidang, berarti garis normal dari meja yang saya gunakan sekarang ini arahnya ke atas gini. Nah, itu namanya garis normal ya, tegak lurus terhadap bidang. Yang pertama theta ini tadi kan saya bilang sudut yang terbentuk antara medan listrik dengan garis normal. Nah, yang pertama ini searah dengan bidang. Apanya? Arah kuat medan listriknya itu searah dengan bidang. Nah, searah dengan bidang itu berarti gini arahnya ke sini. Nah, ini E-nya arah kuat medan listriknya. Berarti theta yang terbentuk itu antara arah searahnya ini dengan garis normal itu kan ini. Nah, ini kan siku-siku ya. Jadinya tegak lurus kan terhadap bidang. Jadi sudutnya itu adalah 90 derajat untuk yang pertama ini. Nanti yang dimasukkan tetanya 90 derajat. Kemudian yang kedua, membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Berarti seperti ini kan, di garis normal. Nah, kalau memang ini anggapannya ada ini garis bidangnya ya, membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Arah kuat medan listriknya kan, namanya flux ada arah kuat medan listriknya ya. Nah, seperti itu kan. Nah, ini
30 derajat itu yang ini, yang terhadap bidangnya, terhadap persegi panjangnya, bukan terhadap garis normal, ya kan? Nah, di situ yang perlu diteliti lagi ya kalau membaca soal. Jadi kalau masih terhadap bidang, itu berarti sudutnya jangan langsung dimasukkan ke perhitungan, karena bukan itu yang dipakai. Tapi caranya 90 derajat dikurangi dengan sudut yang ada. Nah, kayak gini misalkan, ini garis normal, kemudian ini arah medan listriknya di sini berarti 30. Nah, yang mau kita cari tuh yang ini di sini berapa? Kan berarti sisanya ya. Sedangkan ini ke sini kan siku-siku. Ya berarti 90 derajat dikurangi 30. Jadi 60, berarti yang ini sudutnya 60 derajat nanti yang dipakai. Seperti itu ya. Jadi gampangnya gini kalau ketemu soal yang seperti ini lagi dan masih terhadap bidang, cara ngitungnya sudutnya itu 90 derajat dikurangi dengan sudut yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, tegak lurus terhadap bidang. Tegak lurus terhadap bidang itu ya berarti seperti ini kan, yang di garis normal. Nah, si arah medan listriknya kebetulan juga tegak lurus seperti ini juga. Nah, gitu kan, tegak lurus itu artinya benar-benar kayak garis normal kan, berarti dia sejajar dong ya. Kalau sejajar itu udah pasti, ini kan nggak ada sudutnya ya, namanya sejajar itu bakal jadi 0 derajat sudutnya. Jadi ini 0 derajat. Nah, baru kalau sudah tahu semua sudutnya masing-masing, baru kita masuk ke rumus dari fluxnya. Nah, yang pertama berarti Pi sama dengan E kali A kali cos theta ya. E-nya 200, A-nya 6 tadi per 100. Kemudian cos theta-nya itu berarti cos untuk yang pertama itu tadi searah jadi 90 derajat. Nah, ini coret, 2 kali 6 12, cos 90 berapa? 0, berarti 12 kali 0, 0. Ya udah, berarti fluxnya 0 untuk yang pertama gitu. Terus yang kedua, flux sama dengan E-nya 200, A-nya 6 per 100, cos ininya sudutnya 60 derajat ya. Berarti ini coret, ini 12, cos 60 itu setengah, ini coret jadi 6. Jadinya fluxnya adalah 6 Weber. Terus yang ketiga, atau yang ketiganya di sini deh. Yang ketiganya berarti flux atau Pi sama dengan P-nya 200, A-nya 6 per 100 kali cos sudutnya 0 derajat. Ini coret berarti 12 dikali cos 0 itu 1. 12 kali 1 12 Weber. Ya, seperti itu. Atau gampangnya gini, ingat aja kalau yang searah dengan bidang berarti dia malah tegak lurus, tapi kalau yang tegak lurus terhadap bidang berarti dia sejajar. Dan kalau tegak lurus berarti 90, kalau sejajar itu 0 sudutnya gitu ya. Tapi kecuali kalau udah dikasih tahu sudutnya itu sudah langsung tertera di kalimat itu, sudut yang terbentuk dengan garis normalnya adalah sekian derajat. Nah, itu langsung dipakai ke perhitungan. Intinya ingat aja, theta yang dimaksud di rumusnya flux ini itu adalah sudut yang terbentuk antara arah medan listrik dengan garis normal. Contoh yang berikutnya, dua muatan titik yang masing-masing Q1-nya plus 4,2 kali 10 pangkat min 5 kolom dan Q2-nya min 6,0 kali 10 pangkat min 5 kolom terpisah pada jarak 34 cm di udara. Letak titik pada garis hubung kedua muatan yang memiliki potensial 0 diukur dari Q1 adalah berapa? Nah, berarti ini letak titik itu berarti nyari jarak ya. Ini tentang potensial ya. Nah, yang diketahui yang pertama itu ada muatan 1 4,2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Muatan 2-nya minus 6,0 kali 10 pangkat min 5 kolom. Kemudian jarak pisahnya R-nya 34 cm. Gak usah kita ubah dulu ya, nanti aja terakhir. Kemudian letak titik, berarti yang ditanyakan bisa X lah ya, nanti kita misalkan X gitu ya, dengan potensialnya nanti 0. Oke, ini caranya hampir sama kayak medan listrik ya, dimana kalau mencari letak titik yang medan listriknya 0 lah, kayak gitu-gitu. Cuma ingat kalau di potensial itu dia besaran skalar, jadi nanti setiap ada muatan yang negatif tanda minnya dimasukkan gitu ya. Nah, ini kita buat aja dulu. Di sini ada muatan plus ya. Ini kan Q1 berarti ya. Yang ini yang pertama, ini ada muatan min, ini Q2. Nah, kita buat aja misalnya di sini titik yang mau kita buat potensial 0-nya, pura-puranya ada di tengah-tengah sini, kayak gitu. Nah, berarti nanti kan ada harus punya jarak nih ke sini berapa sama ini ke sini berapa. Sedangkan kita tahu ini terpisah dengan jarak 34 cm kan. Nah, berarti kita bisa misalkan nih, pemisahan lagi ya. Ini nyampe ke sini misalkan
X, karena kita butuh jarak untuk yang terhadap Q1 dengan jarak yang untuk terhadap Q2-nya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini sudah X, berarti ini sisanya adalah dari ujung ke ujung 34, dari ujung ke tengah ini X, berarti sisanya adalah 34 minus X gitu ya. Baru kita masukkan ke rumusnya bahwa di situ mintanya potensial 0, berarti ini pemisahan titik ya, saya tulis di sini P itu. V di P-nya itu harus 0 karena sudah diminta di sini potensialnya 0. Nah, terus baru kita jabarkan di sini VP itu kan karena di titik P ini punya dua muatan gitu ya. Artinya potensial itu kan dijumlahkan dengan tergantung berapa banyaknya muatan. Sedangkan di sini ada dua muatan, ada Q1 ada Q2. Kita lambangkan di sini berarti yang Q1 punyanya V1, Q2 itu punyanya V2 gitu ya. Berarti ini V1 ditambah V2 gitu kan ya, VP-nya sama dengan 0 begitu ya. Nah, V1 itu baru kita uraikan rumusnya. Potensial itu kan kaki per R, berarti Ka dikali Q1 per R1 ditambah V2-nya K dikali Q2-nya minus, kita tulis minus Q2 dibagi R sama dengan 0. Atau kita langsung bisa tulis K Q1 per R1, ini R2 ya tadi ya. Nah, ini langsung minnya dikedepanin aja ya, berarti ini min K Q2 per R2 sama dengan 0. Lanjut ke sini ya, berarti ini bisa pindah ruas ya, yang minus ke kanan, berarti jadi K dikali Q1 per R1 sama dengan K dikali Q2 per R2 ya, karena dia minus pindah ke kanan. Kita terapkan kanan kiri punya variabel yang sama atau enggak. Kalau punya dicoret, berarti ini K-nya coret, Q1-nya berapa tadi? 4,2 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian per R1 itu untuk jarak yang pertama ini dari muatan Q1 terhadap titik P, itu kan X, berarti per X. Ingat ya, nggak pakai kuadrat karena rumusnya potensial ya. Kemudian Q2-nya itu ini minusnya sudah saya masukkan ke sini ya, berarti ini tinggal angkanya. Ibaratnya kalau kalian masukkan mulai dari sini pun nggak jadi masalah sih angkanya, cuman kan biar gak pusing aja gitu ngelihat nanti udah angka sedangkan pindah ruas gitu kan ribet ya. Jadi minusnya sudah saya masukkan duluan nih ke sini, jadi pas ke sini ya udah tinggal 6,0 atau 6 aja ya kali 10 pangkat min 5 per R2 itu jarak dari muatan 2 ke titik P itu 34 min X gitu. Ruas kanan punya 10 pangkat min 5 coret, ruas kiri juga punya coret. Supaya mudah, ini 4,2 biar nggak desimal, berarti ini ruas atas sih dua-duanya saya kali 10 ya. Ini bebas sih, ini matematis aja sebenarnya. Nah, 4,2 kali 10 kan 42 ya per X, 6 kali 10 yang ini juga harus dikali ya biar adil, 60 per 34 X baru kali silang kayak gitu. Atau disederhanakan dulu deh, ini 42 sama 60 sama-sama bisa dibagi 6 kan ya, 42 bagi 6 ini 7, ini 60 bagi 6 kan 10. Nah, baru ini 7 per X sama dengan 10 per 34 min X. Nah, baru ini kali silang. 10 dikalikan ini jadi 10X sama dengan 7 dikali 34 min X gitu. Berarti 10X sama dengan 7 dikali 34 7 kali 34 238, 7 dikali min X min 7X. Satu ruas kan yang punya variabel sama, berarti min 7X pindah ke sini jadi 10X plus 7X sama dengan 238, ini jadi 17, X sama dengan 238, X sama dengan 238 dibagi 17, atau sama dengan sudah saya bagi tadi ya, yaitu 14, satuannya masih cm ya, cm. Nah, 14 cm ini punyanya X kan, X itu untuk diukur dari Q1. Jadi kalau ditanyanya letak titik pada garis hubung kedua muatan yang memiliki potensial 0, yang diukurnya dari Q1 ya jawabannya yang 14 cm. Tapi kalau diminta diukur dari Q2, kamu harus hitung dulu 34 min X, berarti 34 dikurangi 14 gitu. Kalau dimintanya diukur dari Q2, tapi karena dimintanya ini dari Q1, ya sudah jelas yang kita cari X-nya, berarti hasilnya adalah 14 cm. Tentang energi potensial listrik ya. Jadi di sini ada soal elektron dipercepat dari keadaan diam melewati beda potensial 12 volt. Berapakah perubahan energi potensial elektron? Yang pertama yang diketahui di situ ada potensial 12 volt. Kemudian ini elektron, tentang elektron ya. Jadi kalau muatan di elektron itu mungkin sudah kalian kenal di kimia ya. Jadi elektron itu memiliki muatan sebesar, nilainya muatan dari elektron itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 10. Nah, ini itu muatan elektron ya kan, nilai dari muatan elektron. Kemudian yang ditanyakan energi potensial elektronnya berapa.
Ingat, hubungan dari energi potensial dengan potensial listrik itu adalah EP sama dengan Q dikali V ya. Jadi ini tinggal dikalikan aja. Q-nya 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb, V-nya 12 volt. 1,6 dikali 12 aja dulu, berarti 19,2 dikali 10 pangkat min 19. Hasil satuan dari energi potensial adalah joule. Potensial listriknya adalah 19,2 dikali 10 pangkat min 19 joule. Oke, terima kasih telah menyimak video dari saya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa kalian chat saya ya via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.